Situ Zuo, Situ Feng. Aku benar-benar palsu. Coba lihat lebih dekat, pahlawan. Menurutmu apakah aku terlihat seperti potret ini? Lu Yun mengedipkan mata dan berkata. Dia kentut. Akulah yang berbohong. Dua saudara laki-laki. Lepaskan aku. Kepala Song Yuntian bengkak dan dia memohon ampun. Namun, memang benar kedua orang ini bernyanyi bersama dan sukses melumpuhkan Situ Zuo. Ah Feng, bagaimana kamu menangkap Song Yuntian itu? Situ Feng tertegun sejenak, lalu menceritakan kisah penangkapannya. Lagu Yuntian milikmu itu palsu, segera bunuh dia. Lu Yun, Situ Feng. Saudara Zuo, mengapa kamu begitu yakin ini palsu? Ya, kenapa kamu bilang aku palsu? Lu Yun bertanya dengan marah. Karena kamu benar-benar tertangkap. Kata-kata Situ Zuo membuat Situ Feng semakin bingung, saudara Zuo. Apa maksudmu? Bukankah Song Yuntianmu menangkapnya? Mungkinkah dia jatuh dari langit? Begitu dia selesai berbicara, anehnya Lu Yun menyadari bahwa Song Yuntian memalingkan wajahnya. Aku berseru dalam hati, apakah kamu benar-benar jatuh dari langit dan mendarat tepat di wajah orang lain? Ini bahkan lebih keterlaluan dari ini. Bukankah kita berpencar untuk mengejarnya saat itu? Ada yang harus kulakukan secara pribadi, jadi butuh beberapa saat untuk berangkat. Tepat ketika aku menyelesaikan pekerjaanku dan berangkat, ini pria itu datang ke pintuku dengan patuh. Diam, keheningan yang mematikan. Hal yang paling menjijikkan bukanlah ini, tapi alasannya untuk kembali. Situ Zuo berkata sambil menahan senyum. Saat ini, Song Yuntian sangat malu karena seluruh kepala babinya terkubur di dalam karung. Apa alasan dia kembali? Bahkan Lu Yun mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Brengsek, kamu. Situ Feng segera berdiri dari kursi, menunjuk ke arah Lu Yun, dan butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan kata-katanya, mengapa kamu berdiri? Bukankah aku sudah jelas menendang kedua kakimu? Melihat sekeliling, Lu Yun berdiri di depan mereka berdua, aman dan sehat, tanpa ada tanda-tanda patah kaki. Bukan itu intinya, katakan padaku secepatnya, apa alasan dia kembali? Lu Yun tampak seperti hanya menonton kesenangan itu dan tidak menganggapnya terlalu serius. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini kepada kami. Situ Zuo mendengus dingin, seolah-olah perjalanan waktu di seluruh ruangan telah melambat, dan bahkan lalat yang berdengung di ruangan itu melambat 10 kali lipat. Hukum waktu. Lu Yun melihat tangannya yang bergerak perlahan dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, tidak cukup. Saya melihat Lu Yun, yang masih bergerak perlahan, tiba-tiba kembali normal. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa mengabaikan? Apa? Lu Yun melintas ke sampingnya dan meraih tenggorokan Situ Zuo. Mau kabur, mungkinkah? Lu Yun memandang Situ Feng yang hendak kabur. Kaki kirinya tiba-tiba terayun, dan semburan energi langsung mengalir deras. Dengarkan saja teriakannya. Situ Feng jatuh ke tanah kesakitan, dan lutut kakinya mengeluarkan banyak darah. Sedangkan untuk betisnya, berdiri dengan tenang kurang dari 20 cm di depannya, dan sayatannya cukup rapi. Situ Zuo dan Situ Feng sebenarnya tidak terlalu kuat. Jika diukur dengan peringkat pahlawan mabuk, mereka hanya berada di peringkat 60 atau 70-an. Alasan utamanya adalah banyak kultivator abadi yang tidak memahami hukum waktu yang mereka kendalikan, sehingga mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi Lu Yun punya dua hal, yang bisa disebut ensiklopedia dunia atas, keberadaan di antara serangga. Ini hanyalah angan-angan belaka untuk menjebaknya dengan satu hukum waktu. Solusi yang diberikan RH juga cukup sederhana dan kasar. Dengan membekukan ruang di sekitar Anda dapat mengabaikan kendali hukum waktu terhadap laju aliran waktu di suatu area tetap. Ketakutan yang ekstrim membuat Situ Zuo tidak mungkin mempertahankan domain waktunya, dan seluruh ruangan kembali ke laju aliran normalnya lagi. Jangan katakan itu. Pada saat ini, Song Yuntian, yang diikat dengan 5 bunga dan kepalanya dimasukkan ke dalam karung, tiba-tiba melompat keluar dan menghentikannya. Tapi Lu Yun hanya menatapnya, dan Song Yuntian mundur dengan patuh. Tema utamanya adalah pria gagah yang bisa mengecil dan meregang. Tahukah kamu bagaimana melakukannya? Kenapa kamu melakukan ini? Tahukah kamu siapa kami dan apa arti kata, Situ, di nama kami? Jika kamu berakal sehat, tolong lepaskan kami. Ancaman Situ Zuo tampaknya tidak memberikan efek jera di mata Lu Yun. Karena ketika dia mengucapkan kata-kata kasar, seluruh tubuhnya hampir gemetar hingga gemetar. Kecuali mulutnya yang keras, seluruh tubuhnya terasa lembut. Sungguh aneh bahwa kata-kata kasar ternyata efektif. Tepat ketika Lu Yun hendak menekannya, Song Yuntian, yang kepalanya ditutupi karung, berbicara, dua kakak laki-laki tertua dari keluarga Situ. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin balas dendam, datanglah ke dia. Jangan datang padaku. Perhatikan baik-baik. Hai, memang ada rusa Roe bodoh yang mempercayainya. Lagi pula, Lu Yungaolah yang melihat Song Yuntian. Apakah kamu melihat? Sebelum Situ Zuo selesai berbicara, wajahnya ditampar oleh Lu Yun. Keberanian kecil yang baru saja diberikan Song Yuntian padanya hilang dalam sekejap. Kesabaran Lu Yun juga habis dalam bola-bali ini, dan dia langsung mengirim jenderalnya untuk menyambutnya. Lakukan upaya itu. Namun kejadian aneh terjadi, tepat ketika Lu Yun hendak menanamkan merek pada jiwa Situ Zuo. Jiwa Situ Zuo tiba-tiba menjadi gelisah dan tidak stabil.
Saudaraku, tidak bagus. Lari, ledakan. Ledakan dahsyat itu menjatuhkan Lu Yun ke tanah. Rumah kecil tadi sudah lama hilang, digantikan reruntuhan. Lu Yun merasakan sakit yang membakar datang dari punggungnya dan berkata dalam hatinya, meskipun dia tidak kuat, kekuatan ledakan jiwa tidak boleh dianggap remeh. Begitu dia selesai mengeluh, peringatan dini RH menyusul, saudaraku. Hati-hati, sepertinya ada sesuatu yang keluar. Apa? Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat asap putih mengepul-mengepul dari reruntuhan, menyatu menjadi bentuk manusia di udara. Siapa itu? Berani merusak kebaikan keluarga situ. Aku tidak akan mengganti namaku saat aku sedang bekerja, tapi aku tidak akan mengganti nama keluargaku saat aku duduk. Itu kamu, kakek Song, dan aku. Lu Yun tidak menanggapi dengan rendah hati atau sombong. Apakah kamu seorang pencuri? Kamu sombong sekali. Matilah untukku. Asap putih menderu ke arah Lu Yun. Lu Yun ingin melarikan diri, tetapi menemukan bahwa waktu di sekitarnya tampaknya telah melambat 10 kali lipat, seolah-olah dia terjebak dalam lumpur, tidak dapat bergerak sama sekali. Apakah ini hukum waktu lagi? Lu Yun awalnya ingin menggunakan metode lama untuk memecahkannya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa itu tidak berhasil. Saudaraku, pengetahuan orang ini tentang hukum waktu lebih unggul daripada hukum ruang milikmu. Metode itu tidak akan berhasil. Ah, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? RH. Melihat lelaki tua itu berubah menjadi asap putih berdiri di depannya, Lu Yun tiba-tiba mendapat ide dan berkata, saya Song Yuntian. Tanpa diduga, dia pergi ke dokter dengan tergesa-gesa, yang membuat pihak lain ketakutan. Tinju Qinzi di depan Lu Yun ditarik dengan desir. Dia juga mundur 2 langkah, terlihat sangat ketakutan. Hal ini membuat Lu Yun tercengang. Dia awalnya mengira pihak lain berhenti karena dia takut menemui Song Yuntian. Namun melihat ekspresi pihak lain, terlihat jelas bahwa dia tidak takut menyakiti Song Yuntian, melainkan takut mencemari Song Yuntian. 2 hal yang tidak berguna, mereka tidak dapat menangani hal sekecil itu, mereka tidak berguna. Orang tua itu berubah menjadi asap putih sambil mengumpat dengan marah. Adapun sasaran omelan ini, tentu saja mereka adalah Situ Zuo dan Situ Feng. Dan kamu, Song Yuntian. Jangan terlalu berpuas diri. Jangan berpikir kamu bisa lolos dengan membunuh 2 pecundang dari keluarga Situku. Lebih banyak orang kuat dari keluarga Situ akan datang mencarimu. Kamu tidak dapat melarikan diri. Petik 2. Katakan itu. Tanpa memberi kesempatan pada Lu Yun untuk berbicara, lelaki tua asap putih itu menghilang. Lu Yun ditinggalkan sendirian di tengah angin. Namun dalam waktu kurang dari 1 menit, asap putih yang familiar muncul lagi, mengembun menjadi penampakan lelaki tua di udara. Hai, Pak Tua, kita bertemu lagi. Lu Yun berinisiatif untuk menyapa, cahaya perak di matanya baru saja menghilang, dan tubuh Situ Feng di tangannya masih hangat. Kisah tentang apa yang terjadi telah terungkap. Lu Yun mengikutinya. Dia menggunakannya pada Situ Feng seperti dia menggunakan Komandan Jenderal untuk mengendalikan Situ Zuo, dan memanggil lelaki tua berasap putih itu lagi. Wajah lelaki tua berasap putih itu berkedut, dan kemarahan melonjak di dalam hatinya. Ekspresinya yang ingin membunuh seseorang tetapi berusaha keras menahan diri terlihat jelas. Kenapa kamu lagi? Keluar dari sini. Jangan terburu-buru pergi. Orang tua. Sebelum Lu Yun selesai berbicara, lelaki tua Bayan menghilang lagi. Haha, orang tua kecil, aku tidak bisa menyembuhkanmu lagi. Jika bukan karena aku hanya memiliki 2 orang ini dari keluarga Situmu, aku akan memberimu berkah 3 yang hari ini. Lu Yun berkata dengan bangga. Kak, meski ini bukan hari pertama kita bertemu, kehati-hatianmu tetap membuatku takjub dan takjub. Lu Yun, RH, aku akan memberimu kesempatan untuk mengatur ulang bahasamu. Jangan jadi orang jahat. Kali ini giliran RH yang terdiam. Saat Lu Yun dan RH sedang mengobrol santai, suara kicau tiba-tiba terdengar dari kaki mereka. Kemana kamu ingin pergi? Lu Yun berlutut dan memandang Song Yuntian, yang sedang merangkak seperti ular. Song Yuntian gemetar dan berpikir, mengapa saya sangat tidak beruntung. Baru saja keluar dari sarang harimau, masuk ke sarang serigala lagi. Pertama dia diculik oleh beberapa keluarga Situ, dan sekarang dia jatuh ke tangan Song Yuntian lain yang jauh lebih kuat darinya. Hei, menggerakkan tubuhmu baik untuk kesehatanmu. Kata Song Yuntian dengan getir. Lu Yun tidak sopan padanya dan langsung meraih kera orang lain, katakan padaku. Apa alasanmu kembali? Lagu Yuntian, kakak, apakah kamu, apa kamu serius? Kata-kata Lu Yun hampir menyebabkan CPU Song Yuntian terbakar. Pihak lain bekerja keras, mengalami penyiksaan, kakinya patah, dan bersusah payah untuk menemukannya. Bukankah ini penyakit yang serius? Trombosis otak tidak bisa melakukan hal seperti ini setiap 10 tahun. Ada kehidupan yang baik di surga, jadi kenapa aku tidak penasaran? Lu Yun berkata tidak setuju. Tidak peduli bagaimana Song Yuntian mendengarnya, dia merasa kata-kata ini canggung, tetapi kata-katanya sempurna. Dia sangat tercekik hingga wajahnya merah dan telinganya merah. Katakan dengan cepat, Lu Yun mendesak, dia tidak bisa menahan tawa. Karena seorang saudara pernah memberitahuku bahwa tempat paling berbahaya adalah tempat teraman, jadi kamu berlari kembali di tengah jalan dan kemudian kembali sendiri. Lu Yun mengambil alih pembicaraan dan melanjutkan.
Melihat ekspresi Song Yuntian, Lu Yun tahu bahwa dia telah mengatakan yang sebenarnya, dan dia berusaha untuk tidak bersikap aneh. Apakah nama keluarga kakakmu adalah Lu? Bagaimana kamu tahu? Song Yuntian memandang Lu Yun dengan heran, lalu sepertinya memikirkan sesuatu, dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak. Nama belakangnya Li. Namanya Li Dakihua. Haha, kakak Song. Lihat siapa aku. Dua tawa hangat keluar dari mulut Lu Yun, dan nyala api yang cemerlang menyelimuti Lu Yun, tetapi menghilang di saat berikutnya. Mata Song Yuntian membelalak. Lu. Saudara Lu, benarkah itu kamu? Ini aku, kakak Song. Aku sangat menyinggung perasaanmu barusan. Kakak, aku benar-benar ingin tahu kenapa kamu kembali tanpa alasan meskipun kamu sudah melarikan diri. Hei, kakak Lu, tidak peduli apa yang kamu katakan, kita semua adalah saudara kita. Tidak perlu melihat siapapun di luar. Song Yuntian melambaikan tangannya, melihat ke gubuk yang hancur, dan mengutuk. Nenek, awalnya rencana yang bagus. Tapi karena nafsu tiba-tiba dari situ Zuo, yang merupakan pembuat onar, rencanaku tidak hanya gagal, tapi aku juga berubah menjadi badut total. Saudara Song, apakah kamu tidak menemukannya setelah sekian lama? Keberuntunganmu hanya sedikit berkurang, bukankah semua rencanamu berhasil? Lu Yun berkata dengan bijaksana. Aku tahu, tapi terus kenapa? Song Yuntian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, manusia bisa menaklukkan alam. Jika tidak berhasil sekali, aku akan melakukannya 2 kali, jika tidak berhasil 2 kali, aku akan melakukannya 3 kali-kali. Akan selalu ada kesuksesan, akan ada yang pertama setiap kali ada yang kedua kalinya. Kata-kata Song Yuntian yang tampaknya mencela diri sendiri sangat merangsang Lu Yun. Ya, manusia bertekad untuk menaklukkan surga, jadi mengapa dia harus begitu gigih dengan sengaja mengincar jalan surga? Ketika Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda dapat menghancurkan dunia. Saat pikiran Lu Yun menjadi lebih berpikiran terbuka, wilayahnya sendiri juga tampaknya mengalami terobosan, dan dia jelas telah mencapai ambang tahap tengah negeri dongeng Daluojin. Sampah. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Di aula leluhur keluarga situ, seorang lelaki tua berambut putih sangat marah. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan melihat bahwa dia tampak persis seperti lelaki tua yang terkondensasi dalam asap putih. Tetua Agung, tenanglah, tenang. Seorang pria parubaya dengan perut buncit ingin membujuknya, tetapi dia langsung dimarahi. Mu Fan, orang jahat macam apa yang kamu kirimkan? Apakah kamu dengan tulus ingin merusak reputasi keluarga situ kita? Tetua Agung, kamu juga tahu bahwa Song Yuntian ini adalah tubuh bencana. Orang-orang di klan takut terkontaminasi karma, jadi mereka menemukan 2 junior. Situ Mu Fan, kepala keluarga situ, menjelaskan. Demi keuntungan pribadi, bolehkah mengabaikan masa depan keluarga? Mu Fan, aku tidak memberitahumu, lihat semua anggota klan yang kamu panggil. Bagaimana kamu bisa memintaku untuk bertemu Lai di bawah 9 mata air? Leluhur, petik 2. Penatua yang hebat. Aku, siapa aku? Kenapa kamu tidak mengirim orang untuk menangkap Song Yuntian secepatnya? Kali ini tidak boleh ada kesalahan. Ya, Situ Mu Fan setuju, dan meninggalkan aula leluhur situ tanpa menoleh ke belakang, menghilang di malam hari. Itu adalah malam tanpa bintang dan tanpa bulan, malam seperti itu adalah sesuatu yang biasa dialami oleh orang-orang di dunia atas. Namun bagi Lu Yun, hal itu sangat tidak wajar, karena jika langit malam yang tak berujung tidak diterangi oleh bulan dan dihiasi bintang, tidak ada bedanya dengan jurang tak berujung. Hanya saja yang satu ada di dunia bawah dan yang lainnya di langit. Saudara Lu, di mana kamu beternak ikan? Minumlah. Song Yuntian mengangkat toples anggur dan berteriak, menarik kembali pikiran Lu Yun yang melayang. Lu Yun membalikkan toples anggur di tangannya dengan marah, tetapi tidak ada setetes pun anggur yang keluar. Dia mengambil 2 toples anggur di kakinya dan melakukan hal yang sama, tetapi tetap tidak setetes anggur pun keluar. Ada 4 toples anggur kosong di kaki Lu Yun, tetapi toples di sekitar Song Yuntian kosong. Terlebih lagi, toples wine yang dipegangnya dipantulkan oleh gemerlap cahaya api unggun. Setidaknya ada lebih dari setengah toples wine. Sebelumnya, Lu Yun tidak pernah mengira ada orang yang begitu pandai minum di dunia ini. Song Yuntian benar-benar meniduri Lu Yun. Dia lebih sering membawa toples anggur daripada orang lain, tetapi anggurnya tidak pernah mengalir. Tidak heran Lu Yun akan terganggu dan melihat ke langit malam. Hei, cepat sekali habisnya. Aku masih punya beberapa di sini. Ayo, lakukan. Saat Song Yuntian berbicara, dia benar-benar menyerahkan toples anggur di tangannya kepada Lu Yun, sehingga dia bisa meminumnya tanpa benda fisik. Orang-orang di Lu Yun sangat bingung sehingga mereka mengira kaulah yang minum dari toples anggur di sini. Saya minum setengah botol dan mabuk berat. Kakak Lu, kamu adalah satu-satunya teman yang kumiliki. Pak Tua, kakak, aku sangat bahagia. Dia minum setengah botol anggur dan lidahnya terpelintir. Jika dia tahu Song Yuntian bisa minum begitu banyak, Lu Yun akan menolak minum bersamanya bahkan sampai mati. Hal yang paling menyebalkan dari ibumu adalah Song Yuntian lah yang mengangkat topik minum. Sungguh dosa. Dengan kapasitas minumnya, ia harus mengusir meja anak-anak saat mereka sedang makan malam. Ini akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Kakak Song. Apa yang bisa saya lakukan? Bujuk saja. Lu Yun menghela nafas, bagaimanapun juga, itu semua salahnya.
Di masa depan, ekspresi sedih muncul di wajah Song Yuntian, akankah ada masa depan? Dunia atas akan segera mati. Lu Yun melirik Song Yuntian dan sangat menyadari ada sesuatu dalam kata-katanya. Saudara Song, bukankah kamu sudah mengatakannya sebelumnya? Manusia bisa menaklukkan surga. Mungkinkah jika surga ingin kita binasa, kita harus rela menunggu kematian? Tidak mengakui kekalahan atau menerima takdir itu seperti darah. Itu telah terukir di sumsum tulang umat manusia. Jika tidak, umat manusia akan binasa dalam genosida di zaman kuno, apalagi menjadi penguasa dunia atas saat ini. Petik 2. Sungguh orang yang menolak mengaku kalah atau menerima nasibnya. Dengan kata-kata saudara Lu, aku akan menekan kejahatan di hatiku bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku. Song Yuntian tertawa dan berkata, matanya yang redup berkedip-kedip lagi. Apa artinya ini? Tapi setelah menunggu lama, Lu Yunzai tidak menunggu jawaban Song Yuntian. Melihat ke belakang, dia melihat pihak lain tertidur di beberapa titik. Lu Yun, Song Yuntian tertidur dengan nyenyak, tetapi setelah mendengarkan kata-katanya, Lu Yun tidak merasa mengantuk sama sekali. Menurutmu rahasia apa yang tidak diketahui yang disembunyikan saudara Song di dalam dirinya? Bahkan keluarga kuno seperti keluarga Situ ingin mengetahuinya. Menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Saudaraku, aku juga sangat penasaran. Selain sedikit kesialan, Song Yuntian sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Sedikit nasib buruk. Apakah kamu serius? Apakah itu sedikit? Ini jelas merupakan konflik antara dua kata, horoskop, dan keberuntungan. Lu Yun memutar matanya. Lu Yun memiliki pemahaman mendalam tentang nasib buruk Song Yuntian dan juga orang yang paling banyak bicara. Karena keberadaan Song Yuntian, Lu Yun sangat menderita di reruntuhan kuno. Ini, mungkin sedikit. Berkata dengan sedikit malu. Aduh, begitu kata-kata Lu Yun keluar dari bibirnya, dia menelannya kembali, dan nadanya menjadi sedikit lebih serius, sekarang kamu di sini, sembunyikan saja. Keluar. Lu Yun mengerahkan kekuatan di pinggangnya dan duduk dari tanah, memandang ke arah dataran gelap. Kamu belum tua, tapi pengamatanmu tajam. 4 sosok perlahan keluar dari kegelapan. Orang-orang dari keluarga Suge, kata Lu Yun sambil melihat sulaman di dada mereka berempat. Hei, dia tidak semuanya berbulu, tapi dia memiliki pengetahuan yang cukup banyak. Bahkan keluarga Suge pun mengetahuinya. Pemimpin itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia adalah seorang atasan, nak. Kirimkan orang-orang di sekitarmu ke tuan kecil kemarilah, demi semangatmu, aku akan mengampuni hidupmu. Kamu juga di sini untuk Song Yuntian. Mengapa kamu, keluarga Suge, ingin mencari saudara Song? Nak, jangan bertanya padaku tentang hal-hal yang tidak seharusnya kamu ketahui. Kenapa kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Pemimpin itu berteriak dengan tidak sabar. Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Suasana langsung turun ke titik beku. Dasar anjing kampung tak tahu malu. Matilah aku. Salah satu dari 4 anggota keluarga Suge mendatangi Lu Yun dengan gerakan membunuh. Kekuatan surga yang tak ada habisnya menembus tubuh Lu Yun dari atas ke bawah, seolah-olah akan membedah seluruh tubuhnya. Ketika 3 anggota keluarga Suge lainnya melihat ini, mereka menutupi wajah mereka dengan lengan baju dan bergumam, sialan. Aku baru saja selesai makan, dan perutku akan bergejolak lagi nanti. Xiao, mari kita menahan diri, kita akan pergi kemana-mana. Suge Xiao, anak bermasalah yang terkenal di keluarga Suge. Yang paling dia sukai adalah menggunakan kekuatan surga untuk menembus tubuh musuh untuk membedahnya. Suge Xiao mungkin bukan yang paling terlatih di antara keempatnya, tetapi jika menyangkut kekejaman, tidak ada seorang pun di seluruh keluarga Suge yang bisa menandinginya. Keluarga Suge telah mewariskan keahlian dan kehalusan ilahi selama miliaran tahun, dan ini bukan hanya tentang memahami masa lalu dan masa kini, serta mampu mengintip ke langit dan mengetahui yin dan yang. Ini hanyalah jenis pelatihan internal, sedangkan Senji Bailian juga memiliki pelatihan eksternal, yang berfokus pada serangan. Anda bisa menggunakan kekuatan surga untuk memperkuat diri sendiri, atau Anda bisa menggunakan kekuatan surga sebagai tombak untuk menyerang musuh secara langsung. Ledakan, Suge Xiao berkata dengan ekspresi muak. Namun seperti yang dia bayangkan, pemandangan berlumuran darah itu tidak muncul. Lu Yun berdiri tanpa cedera, menatap Suge Xiao dengan rasa kasihan di matanya, sungguh menyedihkan. Berapa umurmu? Dia sakit sekali. Suge Xiao sedikit terkejut. Kekuatan surga memberinya umpan balik, dan jelas sekali bahwa itu telah meledak. Kekuatan surga memang meledak di tubuh Lu Yun. Alasan kenapa dia baik-baik saja adalah karena darah emas bertindak sebagai kantung udara dan membungkus semuanya. Itu meledak, tapi tidak melukai Lu Yun sama sekali. Tidak mungkin. Ledakan, menggoreng, ledakan pisang dan kepala babi pedasmu. Lu Yun muncul di depan Suge Xiao dan meninju perut lawannya dengan keras. Lu Yun tidak hanya menggunakan 100% kekuatannya dalam pukulan ini, tetapi juga terikat pada hukum ruang angkasa. Hukum ruang angkasa terkompresi seperti bom nuklir, meledak di tubuh Suge Xiao. Sebuah lubang darah seukuran karung pasir muncul, dan darah yang mengalir bercampur dengan usus dan hati, meninggalkan noda di tanah. Setelah menderita pukulan yang begitu berat, Suge Xiao tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap Lu Yun dengan tatapan sakit-sakitan dan bersemangat. 3 murid keluarga Suge lainnya sangat ketakutan dengan pemandangan mengerikan ini hingga mereka terjatuh ke tanah.
Ini, sudah selesai. Iblis itu keluar, itu, iblis yang mengintai di tubuh Suge Xiao. Kultivator abadi dari keluarga Suge yang memimpin operasi ini berkata dengan bibir gemetar. Kamu baik-baik saja. Aku, sangat bersemangat, hehe. Suge Xiao berdiri tegak sambil memegang ususnya yang menggantung, aku akan bermain denganmu dengan baik dan aku tidak akan pernah menghancurkanmu dengan mudah. Dia benar-benar memperlakukan Lu Yun sebagai mainan, sungguh mesum. Dan saat suara itu jatuh, luka Suge Xiao menghilang tanpa bisa dijelaskan, dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pemandangan aneh ini bahkan mengejutkan Lu Yun. Jika bukan karena kata Suge yang tersulam di dada pakaian yang dikenakan Suge Xiao, dia akan mengira dia sedang melawan seorang kultivator abadi dari keluarga situ. Dan satu hal yang Lu Yun yakini adalah bahwa ini sama sekali bukan ilusi. Suge Xiao memang kembali ke penampilannya saat pertama kali bertemu. Bahkan RH pun bingung dengan ini. Itu bukanlah hukum waktu atau ilusi. Jie, Suge Xiao memandang Lu Yun dengan ekspresi bangga di wajahnya, gadget kecil, apa yang akan lebih mengejutkanmu masih akan datang. Lu Yun merasakan kilatan cahaya hitam di depan matanya, dan Suge Xiao menghilang begitu saja. Aku di sini. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping Lu Yun. Melihat ke belakang, Suge Xiao berdiri berdampingan dengannya. Tanpa pikir panjang, Lu Yun hendak mengayunkan tinjunya, tapi sedetik berikutnya, seluruh lengan kirinya meledak dan berubah menjadi kabut darah. Begitu saja, di bawah tatapan Lu Yun, itu meledak menjadi kabut darah. Darah yang luar biasa. Darah yang mengalir deras. Ini adalah gadget yang membuatku tidak bisa berhenti mencobanya. Suge Xiao mabuk dan bermandikan kabut darah yang dihasilkan oleh lengan kiri Lu Yun. Darah mewarnai wajah pucatnya menjadi merah, membuatnya tampak seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. Rasa sakit yang parah merangsang ekspresi Lu Yun sepanjang waktu, mendorongnya ke dalam jurang ketiadaan yang tak berdasar. Energi iblis yang tak terkendali keluar dari tubuh Lu Yun, langsung memulihkan lengan Lu Yun yang telah terlempar. Mata cerah itu berubah menjadi dua lubang cacing gelap, yang seolah menyedot semua jiwa yang menatap mata tersebut. Garis ajaib muncul di wajah, dan kali ini ada kecenderungan samar menyebar ke separuh pipi lainnya. Ini, wajah gila Suge Xiao kembali jernih, dan tubuhnya benar-benar berniat mundur. Mau kabur? Apa kamu sudah bertanya padaku? Suara serak keluar dari mulut Lu Yun. Dia langsung meraih Suge Xiao dengan kedua tangannya. Merobek, lengan Suge Xiao dirobek dengan paksa. Anda bahkan dapat dengan jelas melihat kerusakan serat otot yang robek pada bagian yang patah. Tidak bisakah kamu pulih, air mata lagi. Lengan Suge Xiao yang lain juga robek. Suge Xiao, yang awalnya sangat sombong, seperti seekor ayam kecil di depan Lu Yun yang dirasuki setan. Menghancurkannya ke tanah, Lu Yun menginjak kepala lawannya. Melihat ketiga orang lainnya, di luar dugaan, ketiga orang ini langsung berlutut sambil berdentang. Hebat, pahlawan. Kami hanya mengikuti perintah. Seperti biasa, kepala ketiga orang ini diturunkan dari lehernya. Membunuh. Seolah-olah Lu Yun telah benar-benar tersesat dalam energi iblis, dan RH, yang ada di dalam jiwanya, telah mencoba yang terbaik untuk menemukan cara untuk membangunkan Lu Yun. Namun, tubuh Lu Yun sudah terlalu familiar dengan darah RH dan menggunakan perlawanan yang sangat tinggi. Setelah Lu Yun membunuh anggota keluarga Suge, dia benar-benar melihat ke arah Song Yuntian yang sedang tidur nyenyak di sampingnya. Song Yuntian ini juga orang yang kejam, dan gerakan sebesar itu tidak dapat membangunkannya dari tidurnya. Lu Yun merunduk ke sisi Song Yuntian, mengangkat tangannya, dan hendak membunuhnya. Ketika RH melihat ini, dia tidak mempedulikan hal lain dan hanya menggigit jiwa Lu Yun, jika tidak maka akan terlambat untuk mengatakan apapun setelah tragedi itu terjadi. Apalagi jika Lu Yun tahu bahwa dia telah membunuh Song Yuntian dengan tangannya sendiri, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri sampai mati. Namun langkah yang selama ini tak terkalahkan ini justru gagal kali ini. Tidak peduli seberapa keras RH menggigit, Lu Yun tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Pada saat ini, tinju Lu Yun hanya berjarak dekat dari kepala Song Yuntian. Tidak, kakak. Pada saat ini, Song Yuntian tiba-tiba membuka matanya. Bola mata dan bagian putih matanya berubah. Bola mata menjadi putih, dan bagian putih mata yang semula putih menjadi hitam. Ini seperti dua bulan terang yang terbit di matamu. Ini, wajah RH penuh ketakutan. Raungan keluar dari mulut Song Yuntian, dan energi iblis di tubuh Lu Yun menghilang dalam sekejap, dan bahkan pola iblis yang akan menyebar ke seluruh wajahnya menghilang dalam sekejap. Bang! Lu Yun memutar matanya dan jatuh ke tanah. Tepat ketika RH khawatir Song Yuntian akan mengambil tindakan terhadap Lu Yun, Song Yuntian menutup matanya dan tertidur lagi. Keesokan paginya, jeritan tajam melintas di langit. Ah! Teriakan ini membuat seluruh tubuh Lu Yun gemetar, dia tiba-tiba membuka matanya dan duduk dari tanah. Kenapa aku tertidur? Tepat saat Lu Yun bertanya-tanya. Suara Song Yuntian terdengar dari belakang lagi, saudara Lu. Ini, apakah kamu melakukan semua ini? Lu Yun menoleh ke belakang dan melihat tiga mayat tanpa kepala. Kenangan tadi malam membanjiri benak Lu Yun. Tapi itu hanya sebelum lengannya meledak. Lu Yun tidak ingat apa yang terjadi setelah itu, apalagi dari mana asal ketiga mayat tanpa kepala ini. Saudara Lu, mungkinkah kamu tidak melakukannya? Seharusnya akulah yang seharusnya melakukannya.
Lu Yun berkata dengan ragu-ragu, lagi pula, dia tidak memiliki kesan sama sekali. Apa aku yang melakukan ini? Kak, percayakah kamu kalau aku bilang itu tidak benar? Lu Yun, lalu kenapa aku tidak mendapat kesan apapun? RH berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk menceritakan pada Lu Yun semua yang terjadi tadi malam. Bagaimanapun, Lu Yun bukan lagi biksu rendahan yang hanya bisa bersembunyi di Tibet. Sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang kultivator abadi yang kuat yang berani bersaing dengan jalan surga. Tidak perlu menyembunyikan beberapa hal dengan sengaja. Apa? Lu Yun mengerutkan kening, saya tersihir oleh energi iblis dan kehilangan akal. Lu Yun jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan RH. Lagi pula, setelah keluar dari tanah tertutup, dia hampir menguasai energi sihir, jadi bagaimana dia masih bisa tersihir oleh energi sihir? Saudaraku, pernahkah kamu memperhatikan bahwa pola ajaib yang awalnya hanya menempati sudut matamu perlahan-lahan menempati separuh wajahmu? Aku tahu ini, tapi, bukankah itu juga merupakan simbol peningkatan kemahiranku dalam menggunakan hukum energi iblis? Lu Yun berkata dengan bingung. Kesalahan besar, saudaraku, itu lambang bahwa tubuhmu telah terkikis oleh energi iblis. RH berkata dengan marah, apalagi kemarin, pola iblis hampir memenuhi seluruh wajahmu. Saudaraku, jangan gunakan energi iblis sesuka hati kecuali diperlukan di masa depan. Ini adalah pedang bermata dua. Selain membantumu, itu juga akan merusak tubuhmu sedikit demi sedikit. Kata-kata RH seperti palu godam, menghantam hati Lu Yun dengan keras. Tidak menggunakan energi iblis sama saja dengan membiarkan Lu Yun memotong lengannya. Tapi demi keselamatannya sendiri dan beban berat di pundaknya, Lu Yun harus menerima kenyataan ini. Aku tahu, RH, aku akan memperhatikannya. Ada apa, kakak Lu? Kenapa perhatianmu teralihkan sejak tadi? Suara Song Yuntian terdengar di telinganya. Bukan apa-apa, aku baru saja bangun dan kesurupan. Lu Yun dengan santai mencari alasan dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu apa rencanamu selanjutnya? Kata-kata Song Yuntian langsung membuat bola Lu Yuntian sakit. Situ Zuo dan Zuge Xiao jelas merupakan peta hidup yang mereka kirimkan, tetapi semuanya diberikan kepadanya. Sekarang belum ada kabar tentang keluarga kuno tersebut. Aku tidak tahu, Lu Yun berkata sambil tersenyum pahit, bagaimana denganmu? Aku sendirian, dan aku akan sia-sia kemanapun aku pergi. Kata lagu Yuntian dengan tenang. Dia tidak tahu bahwa keluarga situ telah mengirim orang untuk menangkapnya lagi, dan 4 orang Zuge Xiao yang datang tadi malam juga datang untuknya. Karena kakak Song tidak punya tujuan apapun, ayo pergi bersama untuk saat ini. Lu Yun berkata sambil tersenyum bahwa dia tidak bisa mengabaikan kematian. Sekarang kita tahu bahwa dua keluarga kuno berencana untuk mengambil tindakan terhadap Song Yuntian. Sebagai saudara, tentu saja kita harus membantu jika kita bisa. Apalagi Lu Yun juga ingin menyaksikan tingkah aneh Song Yuntian yang baru saja disebutkan RH. Lagi pula, hanya satu pandangan saja yang bisa menekan energi iblis yang menyelimuti kesadarannya. Song Yuntian mungkin memiliki lebih banyak rahasia daripada yang dia kira. Ini bahkan mungkin menjadi tujuan keluarga Zuge dan keluarga Situ untuk menangkap Song Yuntian. Tapi yang tidak pernah disangka Lu Yun adalah Song Yuntian justru menolak. Alasannya bahkan lebih aneh lagi, dia sebenarnya mengira Lu Yun memiliki terlalu banyak musuh. Jika mereka bersama, faktor risikonya terlalu tinggi. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan Song Yuntian itu ironis, Lu Yun hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab. Alasan utamanya adalah cara dia berbicara dengan percaya diri sangat kurang. Pada akhirnya, mereka berdua bepergian bersama. Adapun tujuannya, keluarga Situ dan keluarga Zuge akan membiarkannya pergi untuk saat ini, lagi pula, tidak ada petunjuk sama sekali. Belum terlambat untuk membuat rencana setelah seseorang datang lagi. Tujuan utama saat ini adalah pergi ke kuil Zhengyang untuk memastikan tebakan Lu Yun sebelumnya dan melihat apakah orang-orang dari kuil Zhengyang lah yang membakar hutan bambu ungu Bai Xiaosheng. Jika demikian, maka dia pasti memiliki pemahaman tentang keberadaan Bai Xiaosheng. Selain itu, Lu Yun tidak takut pihak lain tidak akan berbicara, apalagi pihak lain akan melakukan apapun padanya. Lagi pula, dia masih memiliki kartu as di tangannya yang tidak berguna. Kartu truf ini saja sudah cukup bagi Lu Yun untuk mengambil kendali kuil Zhengyang. Begitu mereka pergi, keduanya berangkat setelah memastikan arah. Di hutan bambu ungu yang hancur, Zuge Tianyu tiba dengan tergesa-gesa, dan Bai Xiaosheng sepertinya mengharapkan pihak lain datang, dan menunggu di sana lebih awal. Saat Zuge Tianyu hendak berbicara, Bai Xiaosheng menghentikannya dengan lambaian tangannya, saya sudah tahu tentang Xiaoxi. Paman, Sier, apakah ada metode pengobatannya? Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya, jika Anda pernah melihatnya sebelumnya, saya masih memiliki secercah harapan untuk menyelamatkan hidupnya. Biarkan dia bertahan, tentu saja, Ketika Zuge Tianyu mendengar ini, dia hampir jatuh ke tanah. Xiaoxi seharusnya tidak berspekulasi tentang Dewa Bencana. Xiaoxi sendiri terjerat sebab dan akibat karena dia mengintip rahasia surga. Sekarang dia terjerat dengan Dewa Bencana. Sulit menyelamatkan para dewa. Bai Xiaosheng menggelengkan kepalanya dan berkata. Bibir Zuge Tianyu bergetar, dan wajahnya penuh rasa menyalahkan diri sendiri, ini semua salahku. Ini semua salahku. Paman, tolong pikirkan baik-baik solusinya. Bahkan jika aku menukar nyawa tuanku dengan nyawa Sier, aku bersedia melakukannya.
Tuan, Anda dan saya sama-sama tahu konsekuensi memata-matai rahasianya. Apakah menurut Anda ada peluang? Secercah harapan yang baru saja saya sebutkan hanya agar Xiaoxi berjalan lewat seperti manusia. Benarkah? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Zhuge Tianyu agak tidak bisa menerima kenyataan ini. Bai Xiaoxiang menghela nafas, tapi menggelengkan kepalanya tanpa berbicara. Api di mata Zhuge Tianyu benar-benar lenyap, dan dia berdiri secara mekanis, Paman. Keponakanku, aku tidak akan mengganggumu. Tuan, jangan bertindak berdasarkan emosi. Setiap keputusan yang Anda buat terkait dengan keluarga Zhuge. Ketika Zhuge Tianyu mendengar ini, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia telah kehilangan akal sehatnya karena kesakitan karena kehilangan putranya, dan sekarang dia hanya memiliki satu pikiran, balas dendam. Zhuge Tianyu ingin membunuh semua orang yang terlibat dengan Zhuge Si.